Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan karena begitu baik dalam kehidupan kita, terutama memperkenankan kita untuk melaksanakan rema kita pada hari ini Senin tanggal 7 September 2020. Sebelum kita lebih jauh membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, sebab Engkau tidak lepas menilik kami dalam kehidupan kami. Nyata bagi kami ya Tuhan, kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Engkau perkenankan kami melaksanakan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam ya Bapa. Sehingga boleh ya Tuhan, pada saat ini kami mau melaksanakan renungan malam. Sebelum kami membaca dan lebih jauh menelaah firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam baik dalam hati kami ya Tuhan, dan menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Ampuni saudara kami ya Tuhan. Terima doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada tema pada saat ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada rema malam ini adalah kuasa yang melayani. Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln pernah berkata, kita dapat mengetahui karakter seseorang apabila dia diberikan kuasa. Dia mengatakan bahwa pada saat orang memiliki kuasa, orang tersebut bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kuasa dapat menunjukkan sifat asli manusia. Dengan kekuasaan,
orang dapat menindas orang-orang yang tidak punya kuasa. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, ada dua tokoh yang mempunyai kuasa. Tokoh yang pertama, Yesus, dan yang kedua, Herodes. Yang menarik dari pembacaan yang boleh kita ambil malam ini adalah perbedaan kedua tokoh dalam pembacaan kita. Kita tahu bahwa Raja Herodes adalah raja yang lalim. Dia mempergunakan kekuasaannya dengan diktator. Atau boleh dikatakan kalau dia mendengar seseorang yang mungkin akan berpotensi untuk mengganggu kekuasaannya, dia akan berusaha menyingkirkan orang itu. Seperti pada cerita-cerita Alkitab sebelumnya dari pembacaan kita, Yohanes yang mempunyai pengikut yang banyak, dia khawatir jikalau Yohanes ini semakin banyak pengikutnya, dia khawatir akan kekuasaannya terganggu. Oleh sebab itu, Yohanes dipenggal kepalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh yang kedua adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan kita. Dikatakan dalam pembacaan kita, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dua perbedaan ini Bapak Ibu, bahwa Yesus mempunyai kuasa menggunakannya dengan baik, tetapi Herodes tidak menggunakannya dengan baik. Apa inti perbedaan dari kedua tokoh ini? Kekuasaan Yesus didasarkan atas kebenaran. Tetapi kekuasaan Herodes adalah kuasa tanpa kebenaran. Sebagai implikasi dari kekuasaan yang berdasar atas kebenaran, akan ada sikap melayani. Seperti kita baca pada ayat-ayat selanjutnya, setelah mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus, murid-murid dan memang ditugaskan oleh Yesus untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang. Jadi implikasi yang baik atas kuasa yang berdasar atas kebenaran adalah melayani. Dan begitupun sebaliknya, kuasa yang tanpa didasari oleh kebenaran akan menimbulkan kerusakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin banyak dari kita mengatakan, wah, saya tidak mempunyai kuasa, atau saya tidak berkuasa, atau saya tidak punya wilayah teritorial. Tetapi bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu dalam rumah tangga mempunyai kuasa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai bapak atau suami, atau sebagai orang tua dari anak-anak. Mungkin kadang sebagian kita tanpa sadar mengaplikasikan kekuasaan kita kepada anak atau istri secara otoriter, menganggap bahwa kita sebagai kepala keluarga berkuasa sepenuhnya. Tetapi dari pembacaan kita
Kita belajar bagaimana semestinya kekuasaan itu harus dijalankan. Kuasa yang berdasar atas kebenaran harus mengimplikasikan suatu pelayanan. Pelayanan bersinggungan erat dengan kebenaran. Nah, bagaimanakah kita dalam kehidupan kita agar kuasa yang kita jalani atau kuasa yang kita jalankan itu betul-betul melayani. Kuasa yang berdasar atas kebenaran adalah kuasa dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, jangan kita menganggap apa yang berhasil kita lakukan itu semua atas dasar kekuatan kita. Kita harus sadar bahwa itu semua oleh karena kekuatan Tuhan, perkenan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap langkah kehidupan kita selalu berdoa. Bukankah doa itu adalah nafas hidup orang percaya? Dan biarlah kuasa-kuasa yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita itu semua untuk pelayanan akan Tuhan sendiri. Biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu dalam waktu yang singkat ini. Kami boleh membaca dan lebih jauh menelaahkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami ya Tuhan untuk dapat mempunyai kuasa yang boleh melayani. Akan tetapi biarlah itu semua kami dapatkan daripada Tuhan. Biarlah kuasa yang boleh kami dapatkan dalam kehidupan kami itu semua bersumber daripada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya ya Tuhan, kuasa yang kami peroleh adalah kuasa kebenaran. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu dalam kehidupan kami mengandalkan kekuatan-Mu. Bukan karena kekuatan manusia kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami manusia yang berdosa. Kami tidak layak ya Bapa, tapi Engkau yang layakkan kami, berkenan kami lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon dalam kerendahan kami, mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu menapaki kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang boleh menyaksikan, mendengarkan rema pada saat ini ya Tuhan. Berkati masing-masing mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam pergumulan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau hadir lewat Roh Kudus-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan.